Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahar wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa arsala khairal bashar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Yaqulu Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد الإخوة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga senantiasa meminta agar diberikan hidayah dan istiqamah untuk selalu beribadah kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin, yakni al-maut. Ada sebuah kisah yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga imam-imam yang lainnya, dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam silsilah al-ahadis as-sahihah dari periwayatan as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan salah satu kisah Bani Israel. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang di kalangan Bani Israel sebelum kalian, fiman kana qablakum, yaitu seorang malik atau raja. Jadi Bani Israel sepeninggal Musa, Nabiullah Musa Kalimur Rahman alaihi salatu wassalam, di antara yang memerintah mereka adalah seorang raja yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya petunjuk. Jadi ceritanya, raja ini suatu malam berpikir, yang ada di dalam pikirannya bahwa mamlakah atau kerajaan yang dia kuasai sekarang itu suatu saat akan munqati'un anhu, akan terputus darinya. Maka malam itu dia berpikir, dan sampailah dia berkesempatan untuk melakukan sholat. Di mana dia melakukan sholat? Di lantai atas Baitul Maqdis, di bawah terangnya rembulan, begitu disebutkan di dalam riwayat. Jadi nampaknya beliau mencoba untuk merenungi hakikat kehidupannya. Seorang raja dengan kekuasaan yang sedemikian rupa, cuma dia berpikir bahwasanya suatu saat dia akan tinggalkan. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat malam sendirian, kemudian selesai sholat malam dia turun dari masjid,
tanpa satu orang pun yang mengetahui. Dari mana para pengawalnya atau orang-orang yang menyertainya tahu kalau dia sudah tidak berada di masjid? Dari sebuah tali yang tergantung. Allahu ta'ala alam bagaimana kejadiannya. Namun sebagaimana dikatakan di dalam riwayat tersebut bahwa tali itulah yang menjadi kesimpulan buat orang-orang yang menyertainya bahwa raja sudah nggak ada, nggak tahu kemana. Dan mereka pun mungkin tidak tahu kemana perginya sang raja itu. Tidak diceritakan secara detail yang berkaitan dengan rakyatnya yang telah ditinggal. Alhasil, di antara yang diceritakan di dalam riwayat tersebut bahwa raja ini ternyata pergi jauh, sampai di sebuah pesisir. Di sana dia lihat para tukang bangunan sedang membuat batu bata atau yang sejenisnya. Kemudian dia lihat, dia perhatikan, dia bertanya kepada mereka, gimana caranya untuk membuat ini? Akhirnya dia bisa dan akhirnya dia kerja sama mereka. Fakana ya'kulu min amali yadihi. Maka sejak saat itu dia meninggalkan mamlakahnya, meninggalkan kekuasaan dan kerajaannya, dan bekerja bersama mereka sebagai satu di antara tukang-tukang yang ada dan mencukupkan dengan apa yang dia peroleh dari upah bersama mereka. Cuma ada keistimewaannya. Apa keistimewaannya? Atasannya memperhatikan apa yang dilakukan oleh dia. Apa yang dia lakukan? Setiap waktu sholat dia izin untuk melakukan sholat. Jadi dia kerja sama orang yang lain, sama tukang-tukang yang lain. Begitu datang waktu sholat dia izin dan melakukan sholat, sampai menjadi sebuah pertanda khusus. Istilahnya mungkin mandornya atau atasannya tahu, si fulan ini kerja-kerja, tapi begitu datang waktu sholat pasti dia pamit sholat dan melakukan sholat. Dan dikenal sebagai orang yang baik. Gak cuma pekerjaannya baik, gak cuma disiplin, gak cuma rajin, gak cuma ibadah yang sedemikian rupa, di kalangan teman-temannya juga dikenal dengan demikian. Sampailah cerita tentang dirinya itu, dan subhanallah begitu Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kebaikan itu sampai kepada seorang pimpinan yang ada di daerah tersebut. Nah, rupanya pimpinan ini penasaran. Ada orang yang luar biasa, yang mempunyai sifat-sifat yang buat penguasa di daerah tersebut pantas untuk diajak sharing. Paling tidak pengen tahu siapa dia ini. Maka ditulislah sebuah surat panggilan untuk menemui penguasa daerah tersebut. Ditulis satu surat, dilayangkan ke dia, sampai kepada dia, cuma dia nggak datang. Sudah ditunggu beberapa lama, beberapa saat, nggak dipenuhi panggilan tersebut. Ditulislah surat kedua, kejadiannya sama. Ditulislah surat ketiga, kejadiannya sama. Tapi pimpinan daerah tersebut memang juga pimpinan yang baik, masya Allah. Kalau memang seperti itu, biarlah aku yang ke sana. Saya akan naiki kendaraan saya sendiri dan saya akan menuju tempat tersebut, dan saya akan temui orang yang diceritakan itu. Benar, dia melakukan perjalanan ke sana. Begitu sudah mendekat ke tempat yang dimaksud, orang tadi melihat dari kejauhan, wah ternyata penguasa daerah sini memang benar-benar pengen ketemu saya. Surat panggilannya tidak saya penuhi, dia datang sendiri ke sini. Sebelum sampai dia sudah lari. Subhanallah. Dia nggak mau cerita-cerita.
Ya, dia pergi dari kekuasaannya juga diam-diam, ya. Kemudian dia sampai menjadi buah bibir seperti itu sampai kepada penguasa. Masa ya bisa saja mungkin dia akan ditarik lagi, ya, menjadi pekerja di daerah tersebut dan sebagainya dan sebagainya. Sementara kerajaan dia tinggalkan. Akhirnya begitu disusul, sebelum sampai dia sudah kabur. Apa yang terjadi? Dikejar nih orang, ya. Dikejar terus sampai kejar-kejaran. Sampai suatu saat ya ini berlari, ini pakai kendaraan, mungkin gitu, ya. Walhasil dalam kisah tersebut akhirnya tersusul. Begitu tersusul, saya bilang saya tidak kenal, ya. Tidak mau terjadi percakapan apa, tidak ada kepentingan. Akhirnya penguasa tadi di daerah tersebut mengatakan, ya fulan, saya juga tidak ingin apa-apa, ya, tapi dengarkanlah saya, ukallimuka, saya ingin bicara sebentar dengan dirimu. Akhirnya dia mau memenuhi permintaan tersebut. Akhirnya terjadilah komunikasi di antara keduanya, terjadilah saling tukar informasi, dan di antara yang diceritakan, ya, bahwa saya adalah Fulan bin Fulan, ya, saya adalah raja di kerajaan Bani Israel, ya, tetapi saya berpikir bahwasanya suatu saat saya akan tinggalkan itu, dan pekerjaan-pekerjaan tersebut menyibukkan saya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia ungkapkan, ya. Maka saya berkeputusan, saya tinggalkan kerajaan saya dan saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah saya di tempat ini, kata mantan raja tadi, ya. Mendengar perkataan yang luar biasa itu, subhanallah, ya. Di saat orang mungkin berlomba-lomba, ya, bagaimana memenuhi kebutuhan yang sifatnya duniawi, ini sudah sampai pada puncak kemampuan orang untuk bersentuhan langsung dengan duniawi, dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia merasa kalau itu semuanya tidak menyampaikannya ke surga, kalau itu semuanya ternyata menyibukkan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus apa gunanya, ya. Akhirnya apa, ya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dia ceritakan kepada orang tersebut. Setelah diceritakan, apa jawaban, ya, orang yang mengejar tadi, ya, ma anta bi ahwaj mimma sana'ta ilaihi minni, ya. Engkau, wahai saudaraku, terhadap apa yang telah engkau putuskan, terhadap apa yang telah engkau kerjakan, sesungguhnya jika dibandingkan dengan diriku, aku lebih membutuhkan dibandingkan dengan apa yang engkau lakukan terhadap dirimu. Artinya orang ini juga ternyata mungkin sudah ngerasa, subhanallah, dan ketemu orang yang satu frekuensi, ketemu dengan orang yang sama-sama merasa bahwasanya mereka disibukkan dengan berbagai perkara duniawi dan mengurangi kesibukan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya, bolehkah aku pergi bersamamu? Subhanallah, diceritakan di dalam hadis tersebut, akhirnya mereka berdua pergi dari tempat tersebut sampai ke sebuah tempat dan beribadah di sana sampai Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka berdua ala ibadatillah, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan mereka berdua meninggal di sebuah tempat fi Rumailata bi Misra, di sebuah tempat yang namanya Rumailah, yaitu di daerah Mesir. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, demi Allah, kalau aku berada di tempat itu, aku akan sifatkan di mana kuburan mereka sebagaimana aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Ya. Sampai seperti itu. Ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat, ya,
tempat yang dimaksudkan itu sesungguhnya di mana? Apakah di Palestina atau sesungguhnya itu adalah sebuah tempat yang memang di Mesir, ya? Atau Mesir itu hanyalah nama sebuah tempat yang mungkin tidak terkenal, tidak masyhur, tapi begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Ya, tentu kalau ada kebutuhan akan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih detail. Tapi ibrahnya adalah dari apa yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kesadaran seorang raja. Ya. Demikian di dalam keinginannya untuk lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang juga menyadari akan hal itu. Ya. Jadi raja juga enggak kita, ya kan? Ya. Ya. Tapi paling tidak ya kita menang lebih sadar atau lebih cepat sadar, ya, kalau apa yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, ya pasti itu adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Ya, meskipun dia sudah menjadi raja, ya nggak tahu usianya waktu itu berapa tahun, sudah seperti apa. Yang jelas sudah jadi raja, sudah demikian dia sadar bahwasanya itu semuanya menyibukkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia tinggalkan. Pelajaran yang berikutnya bahwa di kalangan Bani Israel ternyata ada orang-orang yang memang benar-benar soleh. Kesolehan tersebut ditunjukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan salat malam dan dengan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi yang disebutkan secara wadih jelas di dalam kisah ini adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan dengan kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kepada orang tersebut tambahan petunjuk, ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tambahan petunjuk, kita dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin Allah akan tambah petunjuk kepada kita, ya. Dan barang siapa mendapatkan petunjuk di dunia dan dia istiqamah di atas petunjuk tersebut, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan keamanan di akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka itu akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ya, ibadah tentu dengan makna yang besar, ya, dengan makna yang luas. Memang di dalam kisah ini ibadah tersebut sesungguhnya ditunjukkan dari pertama, ya, tidak terkunci hati seseorang itu dengan perkara-perkara duniawi, ya. Maka orang tersebut segera meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dirinya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kedua adalah ibadah di dalam bentuk-bentuk amaliyah mahdhah atau ibadah-ibadah yang mahdhah, seperti salat, qiraatul Quran, zikir, dan banyak sekali ibadah-ibadah yang seperti itu. Kemudian ibadah yang berikutnya bahwasanya ibadah maknanya sangat luas, bahwa untuk ibadah-ibadah mahdhah orang tetap membutuhkan, ya, seseorang untuk kebutuhan dirinya. Manusia hidup di dalam kehidupan dunia, ya, maka dia juga bekerja, ya, dia juga lakukan itu untuk membantu ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita nikmat, dan beragam nikmat tersebut, berbeda-beda nikmat tersebut, tetapi tujuannya adalah sama, untuk menyampaikan kepada ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ibadatu ismun
jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ya, ibadah itu adalah sebuah nama untuk segala sesuatu, mencakup apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam salah satu riwayatnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka memohon agar kedua-duanya diwafatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada mereka yang mempunyai niat yang khalisah tersebut. Ya. Semoga riwayat ini memberikan pelajaran dan inspirasi kepada kita agar kita menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan segala apa yang kita lakukan ini dalam rangka ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.